Halo Sobat Spoiler, kali ini Minzal akan membawakan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 188. Daripada berlama-lama, langsung aja kita lanjut. Dua prajurit mantra tingkat tinggi di samping sosok hitam itu berbisik, seolah mendiskusikan cara untuk menghancurkan formasi agung di hadapan mereka. Begitu keduanya selesai berdiskusi, kultivator jangkung yang keriput itu bergerak cepat dan muncul kembali di samping sosok berjubah hitam tersebut sambil diselimuti cahaya biru langit. Tuan Heaven Whip, haruskah kita mulai? Formasi agung di sini seharusnya terbukti lebih kuat dari yang terakhir. Saya juga mendengar bahwa seharusnya ada beberapa kultivator Nascent Soul di sana. Saya khawatir ini akan memakan waktu cukup lama. Tidak perlu bagi kita untuk menyerang terlebih dahulu. Prajurit mantra berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. Mereka sudah memutuskan untuk keluar. Mari kita lihat seberapa kuat para kultivator ini sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia berbicara dengan suara serak dan tidak jelas, hampir seolah-olah ia tidak memiliki lidah, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Ketika prajurit mantra jangkung itu mendengar ini, ia mengerjap terkejut dan melirik ke bawah ke arah kabut hijau. Benar saja, area kabut hijau yang sebelumnya tenang, tiba-tiba mulai bergejolak dan terbelah menjadi dua dengan kilatan cahaya yang terlihat dari dalam. Segera setelah itu, 7 berkas cahaya melesat keluar. Mereka berputar sekali di langit sebelum menampakkan diri. Mereka adalah kelompok yang terdiri dari 5 tahap Nascent Soul dan 2 tahap Core Formation. Di bawah komando pria botak itu, tidak akan ada kultivator tingkat rendah yang mengikuti mereka, kecuali para kultivator Core Formation dari lembah teras langit dan Chong Suzi. Hanli berhenti di udara dan melirik ke arah tentara prajurit mantra. Tentu saja, 10 prajurit mantra yang memimpin mereka telah menarik perhatiannya, terutama sosok berjubah hitam yang menyeramkan itu. Ia tidak mampu menatap lama, karena secara tidak sadar ia memalingkan pandangannya. Ketika ia melihat sosok berjubah hitam ini, ia segera teringat pada Bone Sage, Xiao Cha. Mungkinkah orang ini juga seorang kultivator Ghost Dao? Hati Hanli bergetar, dan ia menjadi jauh lebih waspada. Sebelum Bone Sage merebut tubuh Crooked Soul, wujud materialnya pekat dengan Yin dan Qi hantu. Namun ada sesuatu yang sedikit berbeda dengan aura sosok berjubah hitam itu yang tidak bisa dijelaskan Hanli untuk saat ini. Saat Hanli dan rekan-rekannya tiba di udara, para prajurit mantra di atas mulai bergerak. Prajurit mantra dengan piton yang melilit tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya besar saat ia melesat ke arah para kultivator. Ketika Hanli dan rekan-rekannya melihat ini, mereka menonton dengan dingin dalam diam, tidak menunjukkan sedikit pun tanda kepanikan. Selama prajurit mantra tidak mencari mati, ia tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang sendirian. Alhasil, kelompok kultivator itu hanya memperhatikan dengan tatapan bermusuhan saat bola api besar itu tiba 20 meter di depan mereka. Api itu memancarkan panas yang menyengat bahkan dari kejauhan, membuat cemas banyak kultivator di hadapan mereka. Siluet muncul dari balik api, diikuti oleh suara menggelegar yang menggetarkan udara di sekitarnya. Aku adalah Sage Agung Kuo dari suku ritual api. Karena kalian sudah tiba, pasti kalian berencana untuk menguji kemampuan kami terlebih dahulu. Bagaimana kalian ingin mengadakan kompetisi ini? 1 lawan 1 atau tawuran? Pria botak itu memelototi bola api tersebut dan menjawab dengan dingin. 1 lawan 1, biarkan surga yang memutuskan siapa yang akan bertahan. Kuo tertawa liar dari dalam bola api. Bagus, itu tepat seperti yang kuinginkan. Aku akan menjadi lawan pertama kalian. Siapkan seseorang untuk maju. Para kultivator geram dengan hal ini, tetapi Tetalama sangat muram. Dengan ekspresi penuh ingin membunuh, tubuhnya berubah menjadi berkas cahaya putih dan terbang maju. Pria botak itu ragu sejenak, tetapi ia tidak menghentikan si pria tua itu, dan secara diam-diam mengizinkan dirinya menjadi yang pertama bertempur. Dari sudut pandangnya, ia tidak tahu siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan terbesar. Tentu saja, ia tidak mempertimbangkan Hanli yang baru saja memasuki tahap Nascent Soul. Ketika Kuyao melihat berkas cahaya putih terbang maju, ia terbang mundur dalam diam, dan Tetua Ma mengikuti sampai mereka berada di titik tengah antara tentara prajurit mantra dan kabut hijau. Dengan cara ini, keduanya akan dapat bertindak tanpa perlu menahan diri atau takut akan penyergapan mendadak dari kedua sisi. Pria botak itu menoleh ke arah kultivator berwajah panjang, muka kuda, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa kemampuan dari Sage Moulan ini? Apakah ia memiliki teknik khusus?
jejak kebencian muncul di wajahnya saat ia menjawab. Teknik atribut apinya sangat kuat. Piton api di tubuhnya juga sangat gesit, sulit untuk dilawan. Seorang rekan penjaga core formation dari lembah teras langit telah berubah menjadi abu oleh piton itu setelah tertangkap. Oh, jadi begitu. Pria botak itu kemudian menoleh ke samping dan berkata dengan ragu, "Saudaraku, jika saya tidak salah ingat, seni kebenaran agung, Grand Righteousness Arts dari Pavilion Agung tahan terhadap panas dan api, belum lagi hantu dan kejahatan. Ia seharusnya memiliki keuntungan melawan prajurit mantra ini." Dengan ekspresi ragu di matanya, Gu Xuangpu perlahan berkata, "Sulit untuk dikatakan. Jika itu teknik atribut api biasa, seni kebenaran agung akan mampu mengatasinya tanpa masalah. Tetapi jika itu melawan teknik prajurit mantra yang menampilkan 3 esensi api roh duniawi, saya khawatir itu akan berada di luar cakupan seni kebenaran agung. Terlepas dari itu, rekan Taoisme masih yang paling cocok di antara kita untuk melawan orang ini. Bahkan jika seni kebenaran agungnya tidak mampu menekan api tersebut, mereka seharusnya mampu menahan pengaruh jahat dari api tersebut. Tidak perlu khawatir akan adanya serangan balik iblis dalam." Ketika pria botak itu mendengar ini, ia merasa pemikirannya sudah pasti dan ia merasa sedikit tenang sebelum menghela napas panjang. Han Li melirik piton api yang berada di dalam bola api besar itu dan ia merasa hatinya tergerak. Dengan cahaya biru yang berkedip dari matanya, ekspresi aneh sesaat terpancar dari wajahnya. Pada saat itu, Tetua Ma menyatukan tangannya dalam gerakan mantra, dan lapisan cahaya putih lembut mulai bersinar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya dan meludahkan setitik cahaya perak seukuran kenari. Dalam hembusan angin besar, cahaya perak itu berubah menjadi sebuah penggaris. Benda itu bergetar sesaat sebelum berkedip dengan 1000 cahaya perak dan mengeluarkan teriakan yang mirip dengan burung phoenix paling suci dari surga tertinggi. Alih-alih bertindak, Kuyao tetap diam dan menatap si pria tua dengan tangan bersedekap dan seringai di wajahnya. Tampilan ini memicu amarah Tetua Ma, dan ia mendengus dingin sebelum memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Pada saat itu, ia tiba-tiba mendengar transmisi suara samar di telinganya. Begitu samar hingga hampir tidak terdengar, namun tetap jelas. Tetua Ma terkejut oleh apa yang ia dengar, dan ia melirik ke sekeliling dengan bingung, sebelum tatapannya jatuh pada Han Li. Han Li menersenyum lembut kepada si pria tua sebagai tanggatan. Dengan rasa takjub sekaligus ragu di benaknya, ia mengalihkan pandangannya kembali ke Kuyao dan ekspresinya merosot. Tatapan Tetua Ma berkedip beberapa kali dan ia berkata muram, "Piton apimu itu bukanlah binatang roh biasa." Kuyao terdiam sejenak sebelum menyeringai. "Oh, jadi kau punya penilaian juga rupanya. Piton apiku terbentuk dari roh api duniawi. Itu sama sekali tidak sebanding dengan binatang roh." Tubuhnya bergetar sesaat dan piton api di tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah sebelum terbang ke langit. Sebuah tanduk tiba-tiba muncul dari kepala piton itu dan cakar-cakar tajam tumbuh dari tubuhnya, menampakkan wujudnya sebagai naga banjir api dengan sisik merah yang berkilau. Makhluk itu bergulang dalam tampilan yang ganas saat terbang di atas kepala Kuyao. Roh api yang bertransformasi. Pria botak itu tidak bisa menahan diri untuk berteriak karena terkejut. Adapun Gu Xuangpu, ekspresinya menjadi buruk. Tetua Ma merasa hatinya melosot. Teknik api lawannya telah mencapai tahap di mana ia dapat memurnikan dan mengubah roh api. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh prajurit mantra tahap Nasen Soul. Akan ada pertempuran sengit di depannya. Dengan pemikiran itu, Tetua Ma menghapus rencana aslinya yang hanya akan menggunakan 70% kekuatannya untuk melawan musuh. Ia menarik napas dalam dan menyapu selengan bajunya bah lebar, memanggil sebuah benda yang dibalut dengan cahaya pelangi. Benda itu berputar sekali di atasnya dan berhenti 1 meter di atasnya. Pada saat itu, para kultivator di bawah dan para prajurit mantra di kejauhan sama-sama menonton dengan rasa ingin tahu. Harta karun yang mampu berkedip dengan cahaya pelangi kemungkinan besar adalah sesuatu dengan kualitas yang luar biasa. Han Li juga melirik benda ini. Benda itu bulat dan ramping, sebuah gulungan kuning pucat sepanjang 1 meter. Gulungan itu menghadap ke arah Kuyao dan perlahan terbuka saat Tetua Ma mulai merapal mantra dengan sungguh-sungguh. Hasilnya, gulungan itu menampakkan gambaran diagram 8 trigram yang biasa saja. Tetua Ma kemudian menghantam gulungan itu dengan segel mantra dasar dan membuat gulungan itu bersinar terang, tiba-tiba melepaskan fluktuasi yang mengejutkan dari diagram tersebut.
Ketika Kuyao melihat fluktuasi ini, ia tahu keadaan tidak menguntungkan baginya dan segera menunjukkan ke arah si pria tua. Naga banjir api yang melayang di atas kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api merah yang tiada henti-henti, seketika menelan Tetua Ma dan diagram 8 trigram itu dalam lautan api. Pria botak dan yang lainnya menunjukkan ekspresi cemas saat melihat Tetua Ma diselimuti api. Namun mereka semua diam-diam tahu bahwa Tetua Ma mengeluarkan gulungan itu bukan tanpa alasan. Benar saja, Tetua Ma berdiri dengan selamat di dalam lautan api. Tangannya membentuk gerakan mantra dan gulungan itu terbentang di depannya. Kemudian, dalam denyut cahaya putih dan deru angin kencang, pilar angin putih muncul dari gulungan tersebut, melonjak di area seluas lebih dari 30 meter di sekelilingnya. Lautan api yang mengelilinginya sebagian besar tersapu dengan mudah. Lalu, dengan raungan geram dari Tetua Ma, seberkas cahaya perak melesat keluar dari pilar angin, langsung menyerang Kuyao tanpa memedulikan naga banjir roh api yang terhubung secara batin dengannya. Sambil menyeringai, Kuyao melambaikan lengannya, melepaskan golok terbang transparan yang bersinar dengan cahaya merah tua yang cemerlang dari telapak tangannya. Golok itu seketika bergerak untuk memblokir berkas perak dan bertabrakan di udara, menghasilkan bentrokan yang seimbang saat cahaya merah dan perak saling menjalin. Ketika Kuyao melihat ini, kilatan dingin muncul di matanya. Dengan membalikkan telapak tangannya, ia memanggil 2 bendera merah berukuran 1 inci ke genggamannya sebelum melemparkannya ke udara. Dalam embusan angin, bendera itu seketika tumbuh setinggi 3 meter. Mengikuti mantra rahasia dari Kuyao, cahaya merah tiba-tiba menyala dari bendera-bendera tersebut, dan 2 kolom api tebal meletus, memusat ke tanduk naga banjir api, memicu munculnya awan besar api di sekitarnya. "Pergi!" Kuyao menghentikan mantranya dan menghembuskan kabut chi merah ke arah naga banjir api di atasnya. Dengan semangat yang berkobar, naga banjir itu meraung senang sebelum menerjang ke dalam awan api, mengubahnya menjadi merah tua dan membuatnya bergejolak. Namun segera, awan itu mulai menyusut dengan cepat. Di bawah, Hanli menyipitkan matanya melihat pemandangan ini dengan pupil yang bersinar biru. Melalui mata roh penglihatan cerah, Bright Side Spirit Eyes, ia terkejut menemukan bahwa naga api yang bersembunyi di dalam awan tersebut sedang menghirup awan api dengan rakus. Dalam sekejap mata, awan api itu habis tertelan, dan naga banjir tersebut meningkat ukurannya dengan pesat, mencapai tinggi lebih dari 30 meter. Dengan kepala seukuran bangunan kecil dan taring yang terbuka, makhluk itu tampak sangat jahat. Pada saat itu, pilar angin putih yang melonjak telah sepenuhnya meniup lautan api, hanya menyisakan Tetua Ma yang berdiri di dalamnya. Sambil memegang gulungan 8 trigram di tangannya, ia menatap dingin naga banjir raksasa itu sejenak sebelum tanpa kata-kata melemparkan gulungan itu ke udara. Gulungan itu kemudian melesat ke langit dalam seberkas cahaya pelangi dan segera menghilang di angkasa, seolah-olah mencoba mencapai jangkauan terjauh. Kuyao berkedip takjub. Dalam keraguannya, ia tiba-tiba merasakan serangkaian fluktuasi chi spiritual yang aneh dari atasnya. Serpihan cahaya pelangi kemudian mulai bersinar turun dari langit, menampakkan formasi 8 trigram selebar 100 meter yang diselimuti sepenuhnya oleh cahaya pelangi. Benda itu langsung melesat turun dari langit tanpa perlawanan. Ekspresi Kuyao berubah drastis dan seketika menunjuk ke arah naga banjir api tanpa berpikir panjang. Naga banjir itu segera mengangkat kepalanya dan menyemburkan aliran cahaya merah tua dari mulutnya, langsung menghantam bagian bawah formasi. Formasi itu sedikit bergetar sejenak, tetapi terus jatuh seolah-olah tidak terpengaruh. Dengan wajah pucat, Kuyao menggosok kedua tangannya sebelum tiba-tiba mengangkatnya, menembakkan ranjauan padat bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya ke langit. Hati Hanli menjadi tergerak melihat pemandangan ini. Ini bukan hasil dari banyak jemalat bola api, melainkan sesuatu yang dihasilkan secara instan oleh kultivasi seseorang. Teknik roh berjuang mantra jauh melampaui apa yang mampu dilakukan oleh teknik Taois elemen biasa, dan sebagai hasilnya jauh lebih berguna dalam pertempuran.
Saat pikiran Hanli melayang, banyak bola api menghantam bagian bawah formasi besar itu seperti hujan meteor. Namun serangan ini juga terbukti tidak banyak berpengaruh. Diagram itu terus jatuh dengan kecepatan luar biasa saat menyelimuti Kuyao dan naga banjirnya. Pada saat itu, para kultivator dan prajurit mantra yang menyaksikan pertempuran tidak lagi bisa melihat Kuyao. Mereka hanya melihat formasi 8 trigram besar yang berputar perlahan saat mereka mengelilinginya. Tetua Ma tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun meski serangannya berhasil. Sebaliknya, ia duduk bersila dengan sungguh-sungguh dengan tangan membentuk gerakan mantra saat cahaya putih lembut berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, diagram besar itu tampak menyatu dengan cahaya pelangi dan tiba-tiba melepaskan guntur yang memekakkan telinga, berdenyut dengan cahaya saat berkedip. Prajurit mantra yang keriput menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Ia menoleh ke sosok berjubah hitam dan bertanya dengan sopan, "Tuan Heavenwhip, apakah Sage Kuyao akan baik-baik saja di dalam sana? Jika berbahaya, kita tidak perlu menghormati perjanjian untuk 1 lawan 1. Kita bisa langsung masuk dan menyelamatkannya." Benar-benar tidak dipercaya bahwa kultivator Nascent Soul ini bisa memiliki harta kuno yang aneh seperti itu. Sosok berjubah hitam itu tertawa lembut. "Jangan khawatir tentang dia," katanya dengan nada acuh tak acuh. Meskipun diagram 8 trigram agung itu adalah harta kuno yang benar-benar hebat, kultivator ini masih belum menguasai metode yang benar untuk menggunakannya. Ia nyaris tidak bisa menggunakannya dengan memaksakan kekuatan spiritualnya ke dalam harta itu. Ini tidak akan mampu menahan rekan Taoisku lebih lama lagi. Metode kasar menggunakan diagram formasi ini pasti akan menghabiskan kekuatan sihir dalam jumlah besar. Bodoh sekali. Tapi tetap saja, tidak mengherankan jika sedikit yang tahu metode sebenarnya untuk menggunakan harta kuno langka di daerah terpencil ini. Kata-katanya tampak membawa nada penghinaan terhadap para kultivator selatan surgawi. Prajurit mantra yang keriput merasa tenang mendengar hal ini dan memutuskan untuk menunda rencananya mengatur regu penyelamat untuk Kuyao. Adapun pria botak dan yang lainnya, ekspresi mereka memiliki rasa khawatir sekaligus gembira. Mereka sangat senang saat melihat prajurit mantra itu terjebak oleh formasi 8 trigram. Tetapi ketika mereka melihat Tetua Ma masih mempertahankan formasi dengan ekspresi serius, sementara suara-suara aneh sesekali terdengar dari dalam formasi, mereka tahu bahwa pertempuran masih jauh dari selesai. Sebenarnya, sedari tadi si pria tua itu terus mengumpat tanpa henti. Harta ini adalah sesuatu yang baru saja ia peroleh dan sebelumnya ia hanya pernah menggunakannya melawan kultivator tahap core formation. Para kultivator itu sama sekali tidak berdaya di depan harta ini dan masing-masing dibunuh dengan mudah. Namun prajurit mantra ini mampu menghalangi diagram untuk sementara melalui serangannya sendiri bersamaan dengan serangan ganas naga apinya yang tak henti-henti. Menstabilkan gangguan yang disebabkan oleh serangan-serangan ini telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual dari diagram formasi tersebut. Pertempuran di udara menjadi tenang untuk sesaat, terlepas dari ledakan samar yang terdengar dari dalam diagram yang ada hanyalah keheningan. Kekhawatiran menjadi lebih jelas di wajah para kultivator selatan surgawi. Hanli adalah satu-satunya yang masih mempertahankan ekspresi tenang saat ia menyaksikan pertempuran berlangsung. Silvermoon berdecak kecewa di balik pikiran Hanli. Rekan Taoisma itu benar-benar memaksakan harta itu dengan menggunakan diagram 8 trigram agung dengan cara seperti ini. Harta kuno itu tidak lebih lemah dari Purple Cloud Lace. Dengan ekspresi tenang, Hanli bertanya dalam hati, "Diagram 8 trigram agung, kamu tahu tentang harta kuno ini?" "Tentu saja," jawab Silvermoon cepat. "Itu adalah harta kuno yang termasyhur di masa lalu. Namun tampaknya harta khusus ini berkualitas buruk. Jika tidak, prajurit mantra itu seharusnya sudah binasa, meskipun si pria tua itu menggunakannya secara serampangan. Jika itu adalah diagram 8 trigram kualitas baik, konsumsi kekuatan sihirnya tidak akan sebesar ini." Setelah ragu sejenak, Hanli bertanya, "Jika diagram kualitas buruk bisa menunjukkan kekuatan sebesar ini, lalu apa yang mampu dilakukan oleh diagram kualitas baik? Saat kamu bilang Purple Cloud Lace tidak lebih lemah dari harta ini, mungkinkah ada metode rahasia yang harus digunakan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya?" Silvermoon menjawab sambil tersenyum, "Purple Cloud Lace tidak sesulit itu untuk digunakan. Kamu hanya perlu menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan menggunakannya.
Tambahan pula, api sejati Jade Sun hanya butuh beberapa percobaan sebelum dikuasai dengan benar. Ketika Hanli mendengar ini, ia terdiam. Tatapannya kemudian beralih ke langit sekali lagi dan ia mengerutkan kening sambil berpikir, gawat. Ledakan besar menggema di udara dan diagram 8 trigram tiba-tiba terdistorsi. Sinar cahaya merah tak terhitung melesat keluar dari diagram, mengoyak formasi tersebut. Saat pemandangan mengejutkan ini terjadi, serangkaian ledakan lainnya terdengar dari sudut formasi. Sebuah bola api menggiayak muncul dan melesat 30 meter ke atas sebelum memudar, menampakkan Kuyao dengan wajah merah darah saat ia berdiri di atas naga jonjang api. Naga jonjang api itu telah kembali ke ukuran 3 meter sejak waktu yang tidak diketahui dan tampak sangat melemah. Di sisi lain, Tetua Ma tidak tampak jauh lebih baik. Wajahnya pucat dan matanya lesu. Namun si pria tua itu menggertakkan giginya dan melambaikan lengannya ke arah diagram formasi yang terkoyak. Dalam kilatan cahaya pelangi, itu terbang kembali ke langit dan jatuh kembali ke tangan si pria tua sebagai sebuah gulungan. Ketika si pria tua melihat gulungannya terkoyak-koyak, wajahnya memucat hebat. Jelas sekali benda itu sudah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Sayang sekali, sosok berjubah hitam berbicara dengan nada penyesalan. Jika rekan Taois Kuyao tidak terburu-buru untuk membebaskan diri dan menggunakan vitalitas roh apinya untuk mengulur waktu, kekuatan sihir kultivator itu akan terkuras habis dan dia pasti akan mengambil inisiatif untuk membubarkan diagram formasi itu sendiri. Kultivator yang keriput merenung sejenak sebelum ia menyetujuinya. Dengan terbebasnya prajurit mantra tersebut, kulit Tetua Ma berubah menjadi pucat pasi saat ia menggenggam gulungan itu. Ia segera menyimpannya di kantung penyimpanannya dan menatap Kuyao dengan tajam. Kuyao mendengus sebagai tanggapan dan membuat naga banjir di bawahnya kembali bergejolak dengan api dan cahaya merah. Prajurit mantra yang keriput tiba-tiba berteriak dari atas, "Sage Kuyao, berhenti!" Ia kemudian menoleh ke para kultivator selatan surgawi dan berkata, "Bagaimana jika kita mengakhiri pertempuran ini dengan hasil imbang? Kekuatan sihir mereka berdua hampir habis. Tidak akan ada gunanya membiarkan pertempuran ini berlanjut." Pria botak itu agak terkejut mendengarnya. Setelah bertukar pandang dengan Gu Shuangpu, ia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, mari kita akhiri pertempuran ini." Meskipun Tetua Ma merasa agak keberatan dengan keputusan ini, ia tahu akan sia-sia untuk melanjutkan pertempuran dan terbang kembali karena tidak punya pilihan lain. Kuyao juga merasa kesal dengan keputusan ini dan dengan enggan menarik kembali naga banjirnya sebelum terbang kembali ke barisan prajurit mantra. Tetua Ma kembali ke bawah dan menerima beberapa kata penghiburan dari pria botak yang sedikit meredakan ketegangan di wajah si pria tua. Namun pada saat itu, prajurit mantra berjubah hitam dan pria tua keriput itu sedang menggumamkan sesuatu satu sama lain. Alhasil, sosok berjubah hitam itu melayang perlahan di udara dan tiba di lokasi pertempuran sebelumnya. Ia menyapu pandangannya ke arah para kultivator lain dengan muram dan jejak penghinaan terlihat dari matanya. Dengan suaranya yang serak, ia berkata, "Kali ini kalian akan bertarung denganku, tapi akan kukatakan ini terlebih dahulu. Pertempuran ini akan berlangsung sampai salah satu mati. Jangan berhalusinasi untuk menghentikan pertempuran ini saat sedang berlangsung." Kata-kata arogan dari sosok berjubah hitam itu membuat marah Gu Shuangpu dan pria botak. Namun keduanya tidak berani menerima tantangan tersebut. Mereka berdua tahu bahwa dua kultivator Nascent Soul telah binasa di tangan prajurit mantra aneh ini. Karena mereka masih sangat menghargai nyawa mereka ragu-ragu. "Biarkan saya mencobanya," kata Hanli dengan santai. Pria botak itu berkedip terkejut melihat Hanli mengambil inisiatif untuk bertarung, tetapi segera ia menghela lega dalam hati. "Ah, rekan Taois Han ingin maju, Anda harus berhati-hati. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kami tentu akan pergi menyelamatkan Anda." Hanli tersenyum dan tidak banyak berbicara lagi. Cahaya biru memancar dari tubuhnya sebelum ia melesat melintas ke langit. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan sosok berjubah hitam dan berdiri tanpa ekspresi di udara dengan tangannya di belakang punggung. Sosok berjubah hitam menilai Hanli sejenak sebelum matanya mulai berubah dari hitam menjadi hijau dalam apa yang tampak seperti tampilan monster. Hanli menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu iblis atau hantu?" "Kamu tidak mengira orang tua ini adalah manusia." Sosok hitam itu terkekeh dingin. Pada saat yang sama, benang-benang tintaki hitam mulai melilit tubuhnya. Raungan hantu segera mulai melaung, diikuti oleh hembusan angin yin. Hanli menarik napas pendek dan berkata dengan tenang, "Jadi kamu aslinya adalah manusia, tapi sepertinya kamu telah mengkultivasi dao iblis atau hantu."
Junior, kau terlalu banyak omong kosong. Tidak perlu memeriksaku lebih lanjut karena kamu akan segera mati di tanganku. Jangan buang energimu. Dengan itu, Ki Hitam tiba-tiba melonjak di sekitar tubuhnya, hampir menyembunyikannya sepenuhnya dari pandangan. Karena aku tidak punya kesabaran untuk bermain-main denganmu, aku akan mengambil nyawamu sekarang. Pria tua berjubah hitam itu tertawa jahat dan membentuk gerakan mantra dengan tangannya. Tiba-tiba, ia tumbuh menjadi raksasa setinggi kurang lebih 6 meter. Meskipun pusaran Yin Qi yang mengelilinginya sebagian besar menghalanginya dari pandangan, seseorang dapat samar-samar melihat 2 tanduk mencuat dari jubahnya, dan 2 tarin juga ada. Tak heran, begitu banyak kultivator percaya prajurit mantra yang tidak dikenal ini adalah keanehan yang bertransformasi. Mata Hanli bersinar dengan cahaya biru, menampakkan penampilan ganas pria raksasa itu. Apa? Hanli terkejut dengan penampilan iblis dari pria raksasa itu. Penampilannya saat ini persis sama dengan salah satu hantu dari 6 iblis puncak atau Six Apex Devils yang ia temui saat bertarung melawan murid dari Archsaint Six Paths. Hubungan apa yang Anda miliki dengan Archsaint Six Paths? Pria raksasa itu menyeringai jahat setelah sesaat terkejut. Siapa itu Archsaint Six Paths? Jangan pikir omong kosongmu akan membiarkanmu mengulur waktu. Terima kematianmu. Ia kemudian mengangkat tangannya dan menebarkan sebagian chi hitam, tiba-tiba menembakkan sebuah benda hitam ke arah Hanli. Namun, benda itu berkilat dengan cahaya hitam segera setelah meninggalkan perlindungan chi hitam dan menghilang dari pandangan. Ekspresi Hanli merosot dan tiba-tiba melesat mundur 10 meter. Pada saat yang sama, sebuah cakar hantu hijau lainnya telah menyerang dengan diam-diam di tempat ia pernah berdiri. Sosok hitam raksasa itu tidak lagi bisa menjaga ketenangannya setelah meleset untuk kedua kalinya dan bertanya, "Karena kau sudah menghindari 2 seranganku, mungkinkah kau pernah melihat kultivator hantu lain di masa lalu?" "Tentu saja pernah. Bagaimana lagi aku bisa dengan mudah menghindari seranganmu?" jawab Hanli dengan senyum setengah kebenaran. Anda sebenarnya adalah individu yang sangat berpengalaman. Terlepas dari itu, bahkan jika kau tahu aku menggunakan teknik Devil Dao, apa gunanya? Dengan kekuatan seni iblis kilat langit atau Heaven/Devil Arts, kau akan mati dalam sekejap. Pria iblis itu berbicara dengan jahat. Ia kemudian tiba-tiba mengeluarkan siulan tajam yang memekakkan telinga yang mampu membelah batu sekalipun. Ketika Hanli melihat ini, ekspresi tenangnya berubah menjadi serius. Chi hitam yang menyelimuti pria raksasa itu mulai berputar dengan cepat di tempat. Tak lama setelah itu, gelombang ki iblis yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari udara kosong. Dan pria raksasa itu melesat keluar dari chi hitam, seketika tiba di depan Hanli sambil meninggalkan bayangan di belakangnya. Dengan sedikit gerakan lengannya, serentetan cakar hitam hijau yang tak tertembus segera mengelilinginya. Tampaknya ia berniat menggunakan cakarnya untuk memotong Hanli menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Hanli menarik nafas dalam-dalam dan menunjukkan ekspresi aneh saat ia tetap di tempatnya. Ia menepukkan kedua tangannya sebelum merentangkannya, memanggil jaring petir gemas di sekelilingnya. Dengan guntur yang berdering di udara, Hanli menatap cakar di sekelilingnya dengan penuh keberanian. Tanpa pemikiran lebih lanjut, sosok hitam raksasa itu kemudian memerintahkan cakar-cakar tersebut untuk menyerang Hanli tanpa ampun. Dari sudut pandang sosok hitam itu, seni iblis biasa mungkin bisa ditaklukkan oleh teknik atribut petir, tetapi seni iblis kilat langit sama sekali bukan hal biasa. Itu tidak akan bisa dihentikan oleh petir remeh. Namun, kultivator yang ia hadapi tampaknya tahu cukup banyak, yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa lebih baik segera menghabisinya. Tetapi sebelum sosok hitam itu selesai dengan pikirannya, ia tiba-tiba merasakan cakarnya sendiri menjadi panas, segera diikuti oleh rasa sakit yang tak terbayangkan. Cahaya keemasan kemudian bersinar terang dari hadapannya. Jaring petir gemas itu sebenarnya telah menembus bayangan cakar dan menuju ke arahnya untuk menyelimutinya. Tidak mampu melindungi dirinya agar tidak terjebak oleh jaring petir gemas, sebuah legenda yang pernah ia dengar tiba-tiba muncul. Dalam masa lalu, ketika ia mempelajari seni iblis ini, gurunya telah berulang kali memperingatkannya tentang musuh bebuyutan terbesar dari seni iblis kilat langit. Tetapi karena ia belum pernah menemui lawan sebanding setelah mengkultivasi seni iblis ini, ia telah melupakan masalah ini. Petir gemas? Tidak mungkin. Ini sangat mirip. Jangan katakan padaku. Ekspresi sosok hitam itu menjadi sangat tegang dan ia merasakan hatinya mencelos. Tidak mau tinggal diam dalam bahaya yang mendekat, ia segera mengelolong dan membuat tubuh tingginya tiba-tiba menyusut, menjadi cebol yang hanya setinggi 1 meter, membelikannya lebih banyak waktu sebelum jaring emas menghentamnya. Dalam waktu yang ia beli itu, tubuhnya yang menyusut tiba-tiba berfluktuasi ukurannya sebelum meletus menjadi benang langit hitam yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah.
Oke Sobat Spoiler, sekian pembahasan spoiler Donghua A Record of a Mortal's Journey to Immortality episode 188. Minzal ingatkan, karena ini adalah versi novel, jadi Minzal nggak bisa jamin alurnya akan persis sama dengan versi Donghuanya. Tapi intinya, alur ceritanya akan tetap sama. Makasih banyak buat Sobat Spoiler yang udah nonton sampai habis. See you and bye-bye!